Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban, teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah, di Islamic Study Center Bidayatul Mutafaqih. Dan kita ini dalam program Bidayatul Mutafaqih, langkah awal bertafakuh fiddin, langkah awal menjadi al-mutafaqih, bertafakuh fiddin. Dan ini program sangat cocok sekali untuk ia yang ingin memulai mempelajari ulum Islamiyah, ilmu-ilmu Islam dari dasar, dari nol gitu, sampai akhirnya satu tingkat demi tingkat, satu kitab demi kitab, pelajaran ini pelajaran itu dipelajari secara bertahap, kitab-kitab ringkas dan berurut, tidak ada yang dilangkah dan tuntas gitu, dan tuntas insyaallah taala. Dan hasilnya semoga Allah berkahi. Dan program ini juga sangat baik diikuti untuk ia yang ingin menyiapkan dirinya menjadi seorang guru, seorang muallim di diniyah gitu, guru ad-diniyah, pelajaran Islam gitu, guru agama gitu. Maka bisa diikuti program ini dan di-share kepada teman-teman jika ini dirasa bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala pertemuan pertama kita akan bahas tentang kitab ini, kitab yang saya tulis sendiri dan sudah mendapatkan sanadnya, matan kitab akidah, matan Al-Bidayah fi Ilmil Aqidah. Ilmu awal pelajaran akidah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, dan saya pun sudah mendapatkan ijazahnya, dan ijazahnya ada di sini teman-teman. Ini ijazah dari Syekh Wahid, izin dari beliau untuk bisa menyampaikan kitab-kitab beliau, menerjemahkan kitab-kitab beliau dan mensyarah kitab-kitab beliau. Dan di sini ijazah dari guru saya juga, yaitu Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani, muridnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang mensyarah kitab matan ini, dan saya pun diizini untuk menyebarkannya, memberikan ijazah kepada yang mengambil ilmu dari kami, gitu, kemudian meringkasnya, menerjemahkan dan seterusnya. Temanya adalah begitulah orang beriman mengenal Rabbnya. Begitulah orang beriman mengenal Rabbnya. Ini adalah pelajaran akidah tentang rukun iman yang 6. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya insyaallah taala kita akan bahas terlebih dahulu ada 10 hal yang harus diketahui oleh siapapun yang akan memulai mempelajari satu pelajaran, gitu, satu bidang studi. Ada 10 hal yang harus ia ketahui. Yang pertama adalah definisi ilmu akidah apaan sih, gitu. Apa sih? Kemudian yang kedua adalah tema ilmu akidah. Bisa dilihat kitabnya halaman 11. Tema ilmu akidah apa saja sih? Membahas tentang apa saja sih? Yang ketiga, buah yang diharapkan setelah mempelajari ilmu akidah apa sih? Apa sih yang akan didapat gitu dari setelah kita mempelajari ilmu akidah? Yang keempat, ilmu akidah ini dinisbatkan pada ilmu apa? Gitu. Ilmu apa? Dia termasuk ilmu apa gitu. Yang kelima, keutamaan ilmu akidah apa sih gitu. Kemudian yang keenam, siapa yang pertama kali menulis buku akidah gitu. Siapa yang pertama kali menulis buku akidah? Kemudian yang ketujuh, nama lain dari ilmu akidah itu apa? Yang kedelapan, dari mana ilmu akidah ini diambil gitu. Yang kesembilan, hukum mempelajari dan mengajari ilmu akidah apa? Dan yang terakhir 10 adalah pembahasan ilmu akidah. Nah, kita mulai yang pertama, bisa dibuka kitabnya teman-teman, halaman 11. Pertama, definisi ilmu akidah. Secara bahasa, akidah itu berasal dari akar kata, yaitu al-aqdu. Apa akar katanya? Al-aqdu. Aqdu. Artinya adalah mengikat sesuatu dengan kencang. Begitu juga akad pernikahan, itu artinya al-aqdu. Aqdun nikah. Artinya mengikat sesuatu dengan kencang, pernikahan itu. Akad nikah. Jadi akad itu adalah suatu yang mengikat dengan kencang. Nah, akidah itu berasal dari kata al-aqdu. Artinya suatu yang diikat dengan kencang. Nah, faidahnya apa? Faidahnya namanya akidah itu keyakinan. Keyakinan yang harus diikat dengan kuat oleh kita di hati kita. Khususnya tentang rukun iman yang 6. Dan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, akidah adalah sesuatu yang harus diyakini dengan kuat. Keyakinan itu harus diikat dengan kencang. Itulah arti al-aqdu. Keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Itulah yang disebut dengan akidah. Gitu.
Adapun secara istilah, akidah itu artinya adalah beriman kepada Allah, rukun iman yang enam. Antuk minabillahi, beriman kepada Allah, wa tu'mina bil malaikati wa kutubihi wa rusulihi, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Adapun secara istilah, para ulama mengatakan gini, arti akidah secara istilah itu sesuai hadis Jibril. Hadis yang kedua di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi saat itu kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang yang datang kepada Rasul kan gitu. Ternyata orang itu adalah malaikat Jibril. Yang pertama, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian Rasul jawab rukun Islam yang 5. Kemudian saat ditanya, wamal iman, apa itu iman? Rasul, akhbirni anil iman, kata malaikat Jibril. Akhbirni, kabarkanlah aku anil iman, tentang iman. Kemudian Rasul menyebutkan rukun iman yang 6. Antuk minabillahi, pada Allah wa malaikatihi, pada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kalian beriman pada takdir Allah yang baik maupun yang buruk gitu. Nah, jadi itu secara istilah. Jadi kita sudah tahu nih arti akidah secara bahasa, sesuatu yang diikat dengan kencang. Dan secara istilah akidah apa sih? Akidah adalah rukun iman yang 6 gitu. Artinya sampai di sini itu akidah. Arti akidah. Hadis Arba'in yang kedua, hadis Jibril, hadis malaikat Jibril. Yang kedua, yang kedua adalah tema ilmu akidah. Akidah ini membahas temanya apaan sih gitu? Apa saja sih? Ya, singkatnya tema akidah itu membahas rukun iman yang 6. Gitu, ngerti ya? Tema akidah itu apaan sih? Rukun iman yang 6, yang pokoknya itu. Kemudian nanti ada hal-hal lain gitu. Hal-hal lain yang termasuk dalam akidah gitu. Jadi tema-tema lain itu terkandung di 6 poin ini gitu. Seperti yang nanti akan kita bahas. Yang ketiga, buah yang diharapkan setelah mempelajari ilmu akidah. Buah yang sekiranya didapat dari mempelajari ilmu akidah ini apa? Yang pertama adalah memperbaiki iman seseorang. Memperbaiki iman seseorang. Khususnya di rukun iman yang 6. Faidahnya gitu. Kita mempelajari akidah untuk apa sih? Jawabannya untuk memperbaiki iman seseorang gitu. Khususnya di rukun iman yang 6. Bagaimana sih orang beriman itu beriman kepada Allah? Bagaimana sih beriman kepada malaikatnya gitu ya? Bagaimana sih beriman kepada kitab-kitabnya? Seperti apa? Kita beriman dengan Quran, bagaimana caranya? Kita beriman dengan kitab Taurat, bagaimana caranya? Kitab Injil, bagaimana caranya? Kemudian kita beriman dengan Rasul-Rasulnya, seperti apa caranya? Beriman kepada Nabi SAW seperti apa? Beriman kepada Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seperti apa? Kemudian beriman kepada hari akhir, bagaimana caranya? Beriman kepada Allah, bagaimana caranya gitu? Nah, ini faidahnya mempelajari ilmu akidah. Yang kedua, jadi lebih bisa mengendalikan diri dari melakukan keburukan. Karena ia telah paham bahwa Allah itu maha melihat dan mendengar gitu. Nah, artinya apa? Artinya faidah dari mempelajari ilmu akidah. Salah satu yang akan dipelajari kan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ada subtema yaitu tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kita mengetahui bahwasanya Allah As-Sami', Allah maha mendengar. Al-Basir, Allah maha melihat. Maka mestinya saat kita mempelajari al-akidah itu, akhirnya kita menjadi bisa mengendalikan diri. Oh, Allah mendengar. Kisahnya ini ya. Kisahnya adalah wanita mukminah di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala, penjual susu. Ingat ya? Kisah penjual susu. Kisah penjual susu. Saat itu Umar sedang melalui rumah-rumah kaum muslimin di kota Nabi. Kemudian terdengarlah di salah satu rumah dialog antara seorang ibu dengan putrinya gitu. Singkatnya, ibu itu penjual susu dan meminta kepada putrinya, "Nak, segera campurkan susu ini dengan air agar lebih terlihat banyak. Kemudian pergilah ke pasar dan juallah ini." Gitu. Kata putrinya, "Ini perbuatan yang curang. Kita bilang ini susu murni, tapi ternyata campurannya sangat banyak sekali." Gitu. Kalau Umar tahu, wahai ibu, Umar akan marah. Kata ibu itu apa? "Nah, tapi Umar tidak akan melihat kita. Umar tidak akan tahu." Gitu. Apa jawaban wanita putri beriman itu? Wanita bilang, "Wahai ibu, kalau Umar tidak melihat, maka Tuhannya Umar akan melihat." Gitu. Nah, jadi artinya orang yang belajar akidah akan memiliki hal yang dengannya Allah bantu dirinya bisa mengendalikan dirinya dari melakukan kesalahan-kesalahan. Kisah berikutnya misalnya putranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Saat beliau melihat ada pengembala kambing, kemudian ditanyalah pengembala kambing itu, "Nah, bagaimana aku beli 1 ekor kambingmu dengan harga yang tinggi?" Kemudian kata pengembala kambing itu, "Maaf Tuhan, ini bukan milikku, ini bukan kambing milikku." Terus kata Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, "Nah, tapi kan
tuanmu tidak akan mengetahuinya. Satu dari sekian banyak ini nggak akan ketahuan jika aku beli, engkau jual padaku, aku beli dengan harga yang tinggi, nak. Gitu. Engkau bisa ambil uang itu. Persis seperti wanita mukminah tadi. Laki-laki mukmin ini berkata, wahai Tuhan, kalau tuanku, pemilik kambing-kambing ini tidak tahu, maka Rob tuanku mengetahui perbuatanku ini. Gitu. Akhirnya Abdullah bin Umar pun mengatakan orang ini adalah orang beriman. Nah, itu faidahnya. Yang ketiga, jadi lebih bisa mengendalikan hati dari kesedihan. Saya tentang takdir. Ada musibah ini, ada musibah itu pasti sangat menyerang hati. Tapi saat kita mempelajari akidah, bab takdir Allah itu selalu baik bagi hambanya, maka akhirnya bisa mengendalikan hati dari sedih yang berkelanjutan. Misalnya contoh kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana sedihnya beliau karena kehilangan anaknya masih kecil, yaitu Nabi Yusuf, anak kecilnya gitu, dari 8 bersaudara itu. Merasa Nabi Yusuf entah kemana pergi, entah seperti apakan oleh kakak-kakaknya saat itu yang meminta izin kepada Nabi Yakub untuk bermain bersama dengan Yusuf. Katanya Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur, dilempar ke dalam sumur kan gitu. Kemudian kakak-kakaknya datang bawa baju yang sobek dan berlumuran darah gitu. Disebutkan ini darah Yusuf. Saat kami sedang lomba lari, Yusuf itu sendiri tiba-tiba dia diserang oleh serigala, kemudian serigala memakan wahai abi gitu. Padahal ternyata itu tipu daya gitu. Nah, cuman artinya apa? Nabi Yakub sedih sangat luar biasa. Tapi beliau mengatakan fasobrun jamil, sabar, gitu, bisa sabar. Tapi akhirnya kesedihan yang sangat berlarut itu ternyata membuat matanya buta. Nah, akhirnya saat mempelajari akidah, kisah ini pun Allah hadirkan agar kita mengambil pelajaran gitu. Mengambil pelajarannya. Kemudian bisa lebih mengenal Allah dengan lebih jelas, bisa menghindari perkara-perkara yang baru dalam agama ini gitu. Hal-hal yang baru dalam agama ini kan sangat dilarang. Sehingga saat kita mempelajari akidah, itu akan memudahkan kita untuk bisa meninggalkan hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di agamanya ini gitu. Misalnya contoh menyembah pohon. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajari kita untuk hal itu. Sehingga saat kita mempelajari Al-Quran, hadis, ilmu akidah, itu akan membuat diri kita bisa meninggalkan hal seperti itu. Minta tolong kepada jin, menyuguhkan kepadanya sesajen dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi hati-hati gitu. Bahkan meninggalkan hal itu. Yang keenam, akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Gitu ya. Orang yang belajar akidah, dia akan bahagia di dunia dan di hari akhir. Gitu. Nah, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah SWT berfirman, "Man 'amila salihan", barang siapa yang melakukan amal saleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, berakidah benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan benar-benar memberikannya kehidupan yang sangat baik, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan benar-benar membalas pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, yang dengan yang lebih baik lagi dari apa yang mereka kerjakan. Nah, contohnya keluarga Yasin, teman-teman. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu kan keluarga Yasin ini salah seorang. Jadi ada seorang nabi yang akan Allah utus ke salah satu desa kaum gitu untuk mendakwahi mereka. Akan Allah utus ya seorang nabi diutus kepada satu kaum. Tapi nabi itu karena mengetahui kaum ini adalah kaum yang mudah sekali membunuh para nabi, akhirnya nabi itu meminta kepada Allah tambahan bantuan. Kemudian Allah berfirman, fa'azzazna bi thalithin, maka kami kuatkan ia menjadi 3 orang. 3 rasul, 3 nabi Allah utus kepada satu kaum. Nah, tapi kaum itu saat mendengar akan ada 3 nabi, mereka membuat makar akan membunuh 3 nabi itu. Kalau mereka datang ke kampungnya, kaum ini akan membunuh nabi-nabi itu. Nah, akhirnya berita itu terdengar oleh salah seorang keluarga Yasin, orang yang tinggal jauh di pelosok, mungkin di ujung desa itu. Akhirnya dia bergegas kepada kaumnya untuk mendakwahi akidah. Apa kalimatnya? Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajr. Artinya, wahai kaum, ikutilah nabi-nabi ini, ikutilah rasul-rasul ini. Yang saat mereka berdakwah, mereka tidak meminta kepadamu apapun gitu. Ikutilah nabi-nabi ini, ikutilah rasul-rasul ini. Perintah untuk beriman kepada rasul. Tapi apa yang terjadi? Orang itu dibunuh. Laki-laki itu dibunuh. Saat ia dibunuh, kemudian ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan apa yang terjadi dengan beliau gitu. Apa yang terjadi? Ternyata
Orang itu mengatakan bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Satu amal itu menyerukan akidah, mendakwahi akidah, tauhid, keimanan pada Allah, rukun iman. Satu kalimat saja, ternyata hasilnya apa? Allah ampuni aku, bima ghafara li rabbi, Allah mengampuni segala dosaku. Yang kedua, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku sebagai golongan hamba-hambanya yang Allah muliakan di surga itu. Kemudian dia itu minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia barang sesaat. Hanya untuk menyampaikan apa? Ini bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia ingin masuk lagi ke dunia, hidup lagi, kembali lagi ke dunia, hanya untuk menyampaikan apa yang dia dapat dari mempelajari dan mendakwahi akidah ini, tauhid ini, gitu. Allah mengampuni, mendakwahinya satu saja, membuat Allah mengampuni segala dosanya dan memuliakannya di hari akhir. Dia hanya ingin bilang itu kepada kaumnya. Sehingga dia bilang, qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku mengetahui bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Orang itu bahagia dunia akhirat. Itu baru satu. Lantas bagaimana dengan banyak hal yang ia dakwahi tentang iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman pada rasul-rasul, iman pada kitabnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, lantas apa yang dimaksud dengan bahagia di dunia? Bukankah Umar bin Khattab wafat dibunuh? Kemudian bukankah Utsman bin Affan pun wafat dibunuh? Bukankah Rasulullah SAW pun wafat karena diracuni? Bukankah mereka orang-orang yang beriman? Tapi lantas kenapa mereka wafatnya seperti itu? Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang namanya kehidupan yang baik di dunia dan di hari akhir itu bukan hanya fisik saja. Tapi kehidupan baik salah satunya adalah bagaimana seorang hamba itu saat menghembuskan nafas terakhirnya, ia benar-benar berada di atas agamanya, di atas keimanannya yang sempurna. Gitu. Jadi itu suatu kenikmatan. Orang wafat di atas keimanan. Gitu. Orang wafat di atas agamanya. Gitu. Orang wafat di atas Islamnya. Gitu. Orang wafat di atas keistiqomahannya. Itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, didatangkan dua orang hamba. Satu, orang beriman, tapi hidupnya penuh dengan kesulitan, musibah saat di dunia. Yang kedua, orang tidak beriman, tapi kehidupannya penuh dengan kemewahan, kemudahan, semuanya diberikan kenikmatan. Tapi saat masuk hari akhir, dicelupkanlah orang beriman itu, yang saat di dunianya, dia mendapatkan kesulitan, musibah, wah repot, luar biasa. Tapi dia tetap memegang keimanannya. Gitu. Saat Allah hadirkan di akhirat, kemudian dicelupkan barang sesaat ke surga, teman-teman. Dicelupkan barang sesaat ke surga, kemudian Allah bertanya, pernahkah engkau setelah Allah celupkan, kemudian Allah angkat lagi. Baru ngeliat sejenak, baru ngeliat sebentar, sesaat surga. Allah tanya lagi, pernahkah engkau merasakan kesulitan, musibah, petaka, bencana, dan seterusnya? Orang itu mengatakan, demi Allah, aku belum pernah merasakan kesulitan sedikit pun. Subhanallah. Saat melihat surga itu, langsung serta-merta, hilanglah apa yang dulu pernah ia rasakan dari hidup susah, banyak musibah, sedih, gundah, galau, dan seterusnya. Berbalik dengan orang yang tidak beriman. Kemudian dalam hidup di dunianya, Allah kasih kenikmatan, kemudahan, semua hal Allah berikan. Tapi dia tidak beriman. Saat Allah hadirkan di hari akhir, kemudian Allah celupkan barang sesaat ke neraka. Kemudian Allah tanya lagi, wahai fulan, pernahkah engkau merasakan kenikmatan sedikit pun? Orang itu mengatakan, wahai demi Allah, aku belum pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Padahal selama dia di dunia, Allah kasih kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi saat ia wafat, tidak dalam berpegang teguh pada agamanya dan keimanannya, tidak beriman. Sehingga ia menjadi orang yang paling sengsara di dunia dan di hari akhir. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya. Itu udah menjadi janji Allah. Nabi SAW bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah syariat-syariatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diberikan dunia saja. Tidak hanya itu, tapi jika seorang wafat dalam keadaan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa dan tidak ada bandingannya. Poin yang keempat, ilmu akidah ini dinisbatkan kepada ilmu apa? Dinisbatkan kepada ilmu syariah, gitu ya. Dinisbatkan kepada ilmu syariah. Kelima, keutamaan ilmu akidah. Keutamaan ilmu akidah adalah, bisa dilihat halaman 13, teman-teman.
Ia adalah perkara wajib yang pertama, wajib yang pertama bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik, berakal, gitu, akal balik, akil balik. Jadi artinya akidah itu atau tauhid, keimanan, rukun iman gitu, itu menjadi suatu hal yang wajib dipelajari bagi siapa saja yang sudah mukallaf. Ilmu yang pertama kali harus dipelajari, bahkan dia juga ilmu yang pertama kali harus diajarkan, ilmu akidah dan tauhid. Gitu ya. Hadisnya apa? Kisah Mu'adz. Mu'adz radhiyallahu taala anhu dalam hadis Bukhari yang Rasul utus ke Yaman sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Seraya bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala." Hendaknya awal ilmu pertama yang engkau dakwahkan, ajarkan kepada mereka adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akidah, ilmu tauhid gitu. Ini keutamaannya, harus menjadi ilmu yang pertama kali diajarkan, ilmu yang pertama kali dipelajari. Yang kedua, ia adalah syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Apa dalilnya? Surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin." Artinya adalah sungguhnya telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Allah, sungguh aku telah wahyukan kepadamu, halaman 14, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? Jika engkau melakukan kesyirikan, lawan kata dari iman, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu itu akan terhapus dan engkau akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Jadi artinya apa? Kalau ada yang melakukan kesyirikan, satunya teman-teman, ada yang melakukan satu kesyirikan, maka semua amal akan terhapus. Artinya, salah satu syarat diterimanya ibadah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beriman, semuanya akan bermasalah, tidak akan diterima. Jadi, lihat poinnya, la in asyrakta, jika kamu mempersekutukan Allah, jika kamu tidak beriman, kemudian mempersekutukan Allah, semua amal ibadahmu akan terhapus. Maka artinya syarat diterimanya amal ibadah itu adalah beriman kepada Allah. Misalnya gini, contohnya gini. Tolong perhatikan, contohnya begini teman-teman. Kita sholat nih, tapi kita tidak beriman kepada Allah. Kita menyembah yang lain. Artinya kita syirik. Maka apakah diterima ibadah kita? Enggak. Karena saat kita syirik, semua amal ibadah yang lainnya yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis Bukhari nomor 129 gitu. Yang artinya adalah bahwa Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah kelak nanti di hari akhir, kemudian ia tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, maka ia akan masuk surga. Gitu. Jadi artinya saat ia tidak melakukan kesyirikan apapun, ibadah-ibadah mereka menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu menyebabkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ngerti teman-teman cara pendalihannya? Jadi artinya iman itu menjadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Kemudian yang ketiga, ia adalah risalah pertama diutusnya para nabi dan rasul. Ini adalah menjadi sebab diutusnya nabi dan rasul. Subhanallah, ini keutamaannya. Bahwasanya ilmu akidah dan tauhid itu menjadi sebab utama yang dengannya Allah mengutus nabi dan rasul. Jadi Allah mengutus nabi dan rasul itu untuk akidah, untuk tauhid, mengajarkan manusia tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasulan, seorang rasul. Tugasnya apa? An i'budullaha, untuk menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut, hal-hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaannya adalah ia adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tujuan kita hadir, Allah ciptakan kita di dunia ini, teman-teman, untuk akidah, untuk tauhid. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, keenam, siapa yang pertama meletakkan ilmu akidah ini? Gitu. Jawabannya adalah ilmu akidah itu turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, yang kemudian disampaikan kepada manusia. Gitu. Kemudian imam kita yang empat lah yang mengambil istinbab dalam pembagian ilmu ini. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
dengan menurunkan wahyunya ini kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada para rasul dan nabinya. Kemudian setelah itu para ulama kaum muslimin mengambil istinbat. Ini dikategorikan ilmu tauhid, ilmu akidah gitu. Ketujuh, nama lain dari ilmu akidah. Nama lain dari ilmu akidah ada halaman ke-17. Nama lain seperti iman, al-iman. Nama lain ilmu akidah tauhid, yang kedua al-iman, kemudian disebut dengan as-sunnah. Ada buku namanya Al-Iman Al-Kabir, karya Imam Ibn Taimiyah. Ada buku namanya As-Sunnah, karya Imam Ahmad. Itu membahas tentang akidah. Ada yang buku Tauhid, nama yang ketiga Tauhid. Seperti buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Khuzaimah, At-Tauhid. Kemudian disebut juga Usuluddin. Seperti Imam Al-Mutawalli Asy-Syafi'i menulis kitab Usuluddin, ternyata pembahasannya pembahasan akidah gitu. Ada juga yang kelima Al-Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, Fiqhul Akbar, fikih yang besar. Atau itu adalah ilmu akidah, sebutan lain dari ilmu akidah. Fiqhul Akbar, fikih yang besar. Fiqhul Asgar, fikih yang kecil adalah fikih. Kemudian disebut juga yang keenam Asy-Syari'ah. Kitab namanya Asy-Syari'ah, ternyata itu adalah buku yang membahas tentang akidah gitu. Nah, jadi ada 6 setidaknya nama lain dari ilmu akidah ini. Yang kedelapan, dari mana ilmu akidah ini diambil? Dari mana? Dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ruang bagi akal, teman-teman. Nggak ada nih ruang bagi akal untuk memproduk sendiri ilmu akidah, nggak bisa. Ini kan keimanan, temanya keimanan itu hanya bisa digapai oleh wahyu, gitu. Itu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Kemudian wajib mengambilnya dari Al-Quran maupun Sunnah yang sahih dan tidak menguranginya dan tidak menambahnya, karena akal manusia tidak akan bisa mencapai apa-apa yang menjadi hak Allah dari nama-namanya, sifat-sifatnya, gitu. Artinya kita nggak akan bisa mencapai itu semua, gitu. Tidak bisa mencapai itu semua karena keterbatasan. Kesembilan, hukum mempelajari dan mengajari ilmu akidah. Mempelajari ilmu akidah ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain wajib setiap orang. Ain itu kan orang, setiap individu. Ada yang wajib dipelajari oleh setiap individu. Ada yang fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka gugur pada yang lain gitu. Satu desa nih sudah ada yang mempelajarinya, maka semuanya yang lainnya gugur karena ada yang mempelajarinya dan jumlah mereka itu cukup mewakili kita, gitu. Itu arti fardu kifayah. Adapun yang fardu ain adalah hal-hal yang membuat sah keimanan seseorang. Seperti rukun iman yang 6, ini kan yang wajib. Maka harus dia pelajari itu. Yang membuat sah iman kita, maka itu semua menjadi wajib dipelajari oleh setiap individu. Kemudian adapun yang fardu kifayah adalah yang selain itu, yang bersifat pembahasan detailnya. Pembahasan detail. Misalnya contoh, iman kepada Allah wajib gitu kan. Iman kepada Allah wajib. Kemudian iman kepada Nabi wajib gitu. Lantas fardu kifayahnya yang mana? Fardu kifayahnya yang mana? Misalnya mempelajari detailnya, detail gimana sih syariat Nabi Musa? Detailnya seperti apa? Gimana sih detailnya pembahasan syariat Nabi Isa? Nah, yang seperti itu fardu kifayah. Misalnya teman-teman kita yang mempelajari perbandingan agama, dia pelajari itu, pelajari tentang bagaimana sih kitab Injil, bagaimana sih Taurat, atau sekarang tidak ada kitab Injil dan kitab Taurat, adanya Bible dan seterusnya, dipelajarilah bagaimana untuk akhirnya menghadapi teman-teman yang belum Islam gitu. Kemudian diyakinkan bahwasanya Islamlah agama yang paling benar. Nah, itu fardu kifayah gitu. Kalau sudah ada yang melakukannya dan itu cukup mewakili kita, maka gugurlah kewajiban kita. Berarti itu fardu kifayah. Dan hukum mengajari ilmu akidah adalah fardu kifayah. Kalau mengajarinya itu fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang mengajari ilmu akidah dan jumlahnya cukup mewakili kita, maka kewajiban kita gugur. Itu fardu kifayah. Nah, ke-10, apa sih pembahasan ilmu akidah? Pembahasannya adalah seperti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah gitu. Iman kepada Nabi SAW, gitu kan? Iman kepada para rasul, kepada malaikat seperti apa, malaikat diciptakan dari apa, tugas malaikat apa saja gitu. Nah, tentang surga seperti apa, tentang neraka seperti apa, tentang urutan takdir seperti apa, dan seterusnya. Yaumul mizan, apa saja yang ada di hari akhir, di alam kubur, di alam barzakh, dan seterusnya. Itu menjadi contoh pembahasan ilmu akidah. Misalnya keyakinan kita kepada para sahabat, seperti apa sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama kita tentang buku Begitulah Orang Beriman Mengenal Rabbnya. Pembahasan tentang rukun iman yang 6, dan kita masih baru selesai di muqaddimah. 10 hal yang harus dipelajari sebelum akhirnya kita mempelajari suatu bidang studi. Jika ada pertanyaan, insya Allah setelah kita cukupkan, maka nanti ada pertanyaan.
Kita juga dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.